Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bisa kita mulai pelajaran hari ini? Bisa, Bu. Oh ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Mbak Ruli Khairina Agustin, Hadir, Bu. Mbak Nanda Wahyuning Tias, Hadir, Bu. Mbak Dwi Rizka Apitasari. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Iya. Pelajaran kita hari ini tentang menolak akhlak tercela berupa riya dan nifak. Apa ada yang tahu nifak itu apa? Tidak, Bu. Pelajaran pada hari ini membahas tentang menolak akhlak tercela, riya dan nifak. Pengertian riya, ada yang tahu tentang riya? Tidak. Riya berasal dari kata arya'u yang berarti memperlihatkan atau memamerkan, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, riya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu sala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebutkan kecuali sedikit sekali. Contoh-contoh perbuatan riya yang bagaimana ya? Contoh-contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya memamerkan keelokan dirinya dari segi pakaian, dari segi perhiasan. Misalnya memamerkan keelokan dirinya dari segi pakaian, dari segi perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial, dan sebagainya. Atau juga misalnya seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di televisi atau di radio. Terus dampak negatif perbuatan riya itu mengakibatkan hal-hal buruk, yaitu sebagai berikut: menghapus pahala amal baik, mendapat dosa besar karena riya tersebut, termasuk perbuatan syirik kecil. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Inna akhlafa ma'akhlafu alaikumu syirkul asgharu. Qalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asgharu? Qala arya'u. Rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kecil itu berupa riya. Hadis riwayat Ahmad. Dan apalagi dampak negatif perbuatan riya itu, yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena riya sangat dekat dengan hubungannya. Riya mengakibatkan seseorang menjadi sombong, congkak, dan takabur. Cara menghindari perilaku riya bagaimana ya? Menghindarinya dengan cara: 1. Berbuat sewajarnya dalam berbagai hal, tidak dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Senantiasa berbuat baik di hadapan banyak orang maupun tidak ada orang. Tidak pernah membicarakan perbuatan
dengan kelebihan yang dimiliki, meminta perlindungan dengan senantiasa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian pengertian nifak, ada yang tahu apa itu nifak? Tidak, Bu. Baik. Kata nifak berasal dari kata nafiqah al-yarbu, yang artinya lubang hewan sejenis tikus. Maksudnya bagaimana? Lubang ini ada dua, bisa ia masuk ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Misalnya gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menantang kepentingan agama Islam. Nah, nifak secara istilah itu suatu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Karena pada hakikatnya antara keyakinan, perkataan dan perbuatan itu tidak sesuai. Kemudian misal lagi tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah SWT maupun sesama manusia. Allah berfirman dalam menjelaskan perbuatan nifak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolah-olah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Dampak negatif perilaku nifak dapat terjadi bagi diri sendiri, bagi orang lain. Akibat bagi diri sendiri, misalnya jiwanya merasa tidak aman, hatinya terasa sempit, hilangnya kepercayaan dari orang lain, tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari, mendapat siksaan sedih besok di hari kiamat. Terus akibat bagi orang lain menimbulkan kekecewaan hati, menimbulkan peluang timbulnya fitnah. Penjelasannya cukup ya. Saya punya 2 gambar. Sekarang kita diskusikan menurut Mbak Nanda Wahyuni Tias. Gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Coba Mbak Nanda bisa. Itu Bu, itu kayak ada orang kaya gitu kan ngasih uang ke orang menengah ke bawah, terus diabadikan pakai handphone. Kalau disambung sama Ria tadi, mungkin itu mau diupload Bu, tapi saya juga nggak tahu karena saya bukan yang pegang HP Bu. Ya, gambar yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Nuri. Oh iya Bu, itu ada orang kan dia salaman, tapi yang satunya yang baju hitam mukanya ada 2, terus tangannya ini kan ingkar janji ya. Itu kelihatannya gambar munafik kan, munafik katanya muka 2. Iya Bu, munafik itu Bu. Iya munafik. Bener. Munafik itu orang munafik. Beneran. Iya Bu. Ya, hampir pas. Ya, jawabannya semua benar, tapi lebih tepatnya dapat kita lihat pada 2 gambar di sini bahwa di mana gambar yang satu di mana si pemberi sedekah memposting kebaikannya di dunia maya agar seluruh dunia tahu bahwa dia adalah orang dermawan. Dengan begitu, dia akan mendapat banyak pujian dan meninggikan nama baiknya. Sedangkan gambar yang kedua, bahwa di sini orang yang dipercayai akan menanamkan wujud kebaikannya di depan pemberi, pemberi amanah, akan tetapi saat di belakang dia mengkhianati amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum saya akhiri, saya akan mengulas kembali yang dibahas hari ini, yaitu tentang riya dan nifak. Riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang
dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memberi pujian. Nifaq adalah suatu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Kenapa kita harus menghindari akhlak tercela tersebut? Karena sikap riya mengakibatkan akan terhapusnya pahala amal baik, sedangkan sifat nifaq mengakibatkan akan mendapatkan siksaan sedih besok di hari kiamat. Keduanya sama-sama perbuatan tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran hari ini kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.